Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aris Lendra Kurniawan di channel kami Mapan Channel. Ini kesempatan saat ini saya akan menyampaikan tentang memaknai rezeki. Kita sebagian orang kan kadang berpikir rezeki itu berupa material. Saya ingin semoga dilapangkan rezekinya sehingga bisa beli mobil ataupun beli rumah, sehingga fokus kita sebenarnya pada sisi-sisi material saja tanpa menyisipkan sesuatu yang lebih daripada itu, memaknainya rezeki lebih dalam lagi. Padahal kita ketahui bersama tidak melulu rezeki itu yang dalam konotasi material itu membawa efek kebaikan bagi seseorang. Ada sebagian orang yang berpikir setelah saya akan berusaha keras melakukan daya upaya saya untuk mengumpulkan dan mendapatkan rezeki, nanti saya berharap dengan terpenuhinya material yang cukup saya akan lebih bahagia. Oleh karena itu sebagian orang memaknai rezeki dengan begitu, dia justru muncul masalah-masalah baru ketika ternyata rezeki itu sudah pada genggamannya. Dan ada bagian orang lain ternyata memaknai rezeki itu dengan cara yang berbeda. Dia memaknai rezeki adalah sesuatu yang cukup, memiliki perasaan cukup, kecukupan itu juga bagian dari rezeki. Dia tetap berikhtiar semaksimal yang dia miliki, tetapi orientasinya tidak semata-mata untuk mendapatkan materi saja, tetapi juga ke lapangan hati. Oleh karena itu, dalam kesempatan pagi hari ini saya juga ingin membahas tentang bab rezeki ini. Kita sama-sama mendudukkan pada fondamen yang benar. Apakah rezeki itu dan bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita menikmati prosesnya. Bisa jadi ada orang yang secara material kasat mata tampak dia belum memiliki kecukupan yang cukup, tetapi yang cukup itu kan maknawiahnya banyak ya, tetapi dia memiliki ketenangan batin dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya akan menyampaikan tentang makna rezeki itu adalah sesuatu yang dia terima, bisa dia nikmati dan membawa seseorang itu pada ketenangan. Esensinya sebenarnya di situ. Tujuannya kan begitu ya. Sebagian orang bekerja keras ingin membahagiakan keluarga ya, harapannya agar apa yang dia dapat membawa kebahagiaan pada keluarga. Tujuannya ke arah sana, sehingga kadang-kala tanpa memahami lebih dalam lagi tentang makna rezeki itu, kadang-kala justru ketika rezeki didapat muncul masalah-masalah baru, ya na'udzubillah min dzalik ya. Tetapi memang kenapa hal ini perlu kami sampaikan, karena banyak hal di antara kita masih mempersepsikan semacam itu. Kenapa saya menyampaikan bahwa rezeki itu adalah sesuatu yang diterima, dinikmati dan membawa ketenangan? Itu rezeki, saya katakan sebagai rezeki yang hakiki, karena ada beberapa orang mendapatkan sesuatu belum tentu bisa dinikmati, terlebih-lebih belum tentu juga membawa ketenangan. Bagaimana konteksnya? Semisal contoh, seseorang menjual rumah, dapat rezeki itu dapat, ternyata dia harus dihadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ternyata itu sebenarnya hakikatnya Allah hadirkan kepada kita. Kalau kebutuhan-kebutuhan itu membawa impact
manfaat itu insya Allah artinya rezeki itu manfaat. Taruhlah mendapatkan rezeki, ternyata ditipu orang. Setelah tidak berlangsung sekian lama, begitu dia pegang aja, lewat aja, tiba-tiba dia terima, lalu datang seseorang yang mungkin teman atau dan siapa saja, ternyata harus pindah tangan itu, dan ketika pindah tangan ternyata itu hilang begitu saja, sehingga dia tidak sempat menikmati. Kalau rezeki itu bermakna anak itu, maka anak itu kita nikmati sebagai seorang orang tua yang memiliki anak, dan anak itu memiliki ketawaduan kepada orang tua, dan kita bisa menikmati kehadiran anak itu. Ya Allah, alhamdulillah anak ini rezeki bagi saya gitu. Dan automatically berimpact pada membawa ketenangan, karena ketika kita tahu rezeki itu kita terima dan bisa kita nikmati, dan kita berharap apa yang kita nikmati itu bikin hati kita tenang, sehingga kita dalam pencariannya ketika sudah didapatkan ataupun belum didapatkan, itu tidak ada beda perasaan di hatinya. Tetap saja ketika misalkan kok belum dikasih ya tetap saja dia punya perasaan tenang gitu ya, tidak punya perasaan kok belum dikabulkan sih doa saya sama Allah, tidak, kok kehidupan saya kok tidak berubah sih, tidak semacam itu konteksnya. Tetapi dia tidak bergeser sekalipun, dan ketika nanti itu Allah wujudkan, pada Allah wujudkan, taruhlah dikarunia rezeki yang lebih dari sebelumnya, dia tidak ada punya perasaan ini loh hasil kerja kerasku, ini loh karena saya punya strategi yang bagus ini. Tidak semacam itu. Dia hanya menjalankan apa-apa yang bisa dia kerjakan saja, tanpa merasa hasil yang dia peroleh itu semata-mata karena dirinya. Oleh karena itu, karena dia tidak merasa itu, dia meletakkan hartanya itu pada posisi tangan. Sewaktu-waktu Allah kehendaki untuk kebaikan, dia lepaskan begitu saja. Dilepaskan begitu saja. Tidak merasa punya perasaan, ini hasil kerja kerasku bertahun-tahun. Saya eman dong kalau harus keluar untuk ini dan itu kebajikan. Justru poin pentingnya ketika itu dikeluarkan untuk manfaat, insya Allah itu tetap menjadi rezeki kita. Bahkan Allah lipatkan. Bukankah janji Allah begitu? Barang siapa memberikan satu kebajikan, akan Allah balas 10 kebajikan, dan Allah bahkan bisa dilipat gandakan sampai 700 ataupun berlipat-lipat dari apa yang dia telah lakukan. Bukankah itu merupakan janji Allah? Dan ketika kita mengimani hal itu bagian bahwa membawa pada batinnya, segala sesuatu itu Allah hadirkan. Kita punya perasaan Allah hadirkan ini atas izin Allah, atas izin Allah, atas izin Allah, atas izin Allah. Jadi yang kita pikirkan adalah bukan bagaimana caranya memperbanyak sebanyak-banyaknya, bukan. Bagaimana kita justru berpikirnya bagaimana setiap langkah kita menghasilkan keridhaan Allah, step by step menghadirkan keridhaan Allah. Apa yang kita lakukan menghadirkan keridhaan Allah. Apa yang kita nafkahkan pada keluarga kita menghadirkan keridhaan Allah. Apa yang kita nafkahkan kepada orang tua kita untuk membahagiakannya itu menghadirkan keridhaan Allah. Apa yang kita nafkahkan untuk menolong orang lain menghadirkan keridhaan Allah. Akumulasi keridhaan Allah itu yang akan mendatangkan kali lipatnya, dan dia tidak merasa apa-apa. Dia tidak merasa bukanlah apa-apa. Bahkan kadangkala apa yang diberikan Allah itu nanti dirasa lebih dibandingkan apa yang dia usahakan. Dan disitulah sebenarnya kunci seseorang beriman. Kenapa ketika dia diberikan lebih, dia tidak merasa bahwa ini hasil kerja kerasku. Justru yang dia lihat pertama itu kebesaran Allah dulu. Saya ini loh bukan apa-apa.
kalau tanpa Allah campur tangan itu bukan apa-apa. Allah alam bisawab. Pada kesempatan Jumat ini saya menyampaikan poin ini, semoga membawa inspirasi bagi kita semua. Jangan pernah risau terhadap apa-apa yang belum kita miliki, tapi ingatlah bahwa Allah insya Allah akan menyertai kita semua dalam setiap langkah-langkah ikhtiar kita, apabila kita meyakini secara utuh bahwa Allah lah menggenggam segala urusan kita. Dari saya mohon maaf, terima kasih atas waktunya untuk mampir ke channel kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.